Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kris Tepuh. Apa kabar ya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman ya. Udah lama nggak bikin video. Saya tahu ini sudah hampir 2 bulan saya nggak bikin video. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf karena banyak banget pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi baru saat ini saya punya kesempatan untuk buat video buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya ingin sharing aja kepada teman-teman ya, di mana saya menggunakan iPhone 7 Plus. Ini kan sudah hampir 1 tahun ya, tidak menerima iOS terbaru, yaitu iOS 16. Dia hanya berhenti di iOS 15.7.7. Dan di dalam video kali ini saya mau menceritakan bagaimana sih pengalamannya kita menggunakan iPhone yang sudah tidak lagi menerima iOS terbaru. Ya, kita langsung saja. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya untuk memperbesar channel ini, kasih like juga kalau kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan video ini, kalian jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita koceknya nggak terlalu besar ya, untuk beli iPhone, apalagi di tahun 2023 ini mungkin tergiur untuk berganti dari Android ke iOS ya teman-teman ya, atau dari Android mau ke iPhone ya, tapi kalian nggak punya dana yang cukup besar gitu ya untuk beli iPhone terbaru. Saran saya, kalian pilihlah iPhone yang tidak terlalu lama ya, tapi harganya sudah affordable banget dan sesuai dengan budget kalian. Nah, nggak ada ruginya kok teman-teman kalau kalian beli iPhone yang lama gitu ya teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana sih nasib iPhone kita kalau sudah nggak terima iOS terbaru ya. Apakah masih bisa digunakan? Apakah nanti terkendala kalau saya gunakan dan lain sebagainya ya. Di dalam video ini kita akan bahas. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa iPhone 7 Plus saya ini menggunakan iOS 15.7.7 ya. Jadi di akhir pada saat iOS 16 mau muncul gitu ya, iPhone saya ini masih dapat upgradean iOS 15.7.7. Dan di iOS 15 ternyata masih cukup banyak ya upgradean dari aplikasi-aplikasi yang masih saya bisa nikmati teman-teman. Jadi baik Instagram ya atau beberapa aplikasi sosial media lainnya ya yang masih bisa saya dapatkan upgradean terbarunya. Karena selisih antara iOS 15 dengan iOS 16 itu memang tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Tapi ini sudah mau launching lagi iOS 17. Bagaimana nih nasib iOS 15.7.7 ini? Apakah masih layak dipakai ya buat teman-teman juga yang mau beli iPhone gitu ya di tahun 2023 ini atau di akhir tahun nanti mau beli iPhone? Apakah iOS 15.7.7 ini masih layak banget digunakan? Jadi teman-teman, sebenarnya kalau iPhone kalian tidak lagi menerima iOS terbaru, itu masih sangat layak untuk digunakan ya, terutama mungkin untuk series iOS ya, untuk series iPhone 6 ya dengan series iPhone 7, iPhone 8 kan masih dapat ya iOS 16. iPhone 6 dan iPhone 7 itu masih layak banget dipakai ya untuk kalian nanti gunakan mungkin 3-4 tahun ke depan pun sepertinya masih layak banget karena aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh developer itu sangat cocok sekali. Jadi mudah sekali iPhone kita itu menerjemahkan atau menyesuaikan dirinya dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, sampai saat ini saya menggunakan Instagram itu tidak ada kendala teman-teman ya, mau upload reels, mau lihat sosial media gitu ya, jadi mau lihat mau nonton YouTube, mau melakukan entertain, atau buat kalian yang punya opsi untuk membeli handphone kedua sebagai cadangan untuk main game Mobile Legends atau untuk main PUBG gitu ya, worth it banget ya. Hanya saja memang yang perlu kalian perhatikan adalah dari kualitas baterainya yang perlu sekali kalian perhatikan ya. Tapi mengingat sekarang juga kalau kalian mau ganti baterai itu tidak semahal dulu ya teman-teman ya. Kalau sekarang kalau kita mau ganti baterai
ya ganti aja di iColor gitu ya teman-teman ya, dan harganya nggak terlalu mahal buat kalian yang menggunakan iPhone yang lawas gitu ya, iPhone series 6, iPhone series 7 itu tidak ada harga yang terlalu mahal gitu ya teman-teman ya. Nah, dibandingkan kalau kalian beli iPhone yang terbaru. Lalu Kak, apa kendalanya yang perlu kita pertimbangkan ketika beli iPhone yang jadul ya, atau iPhone dengan series 6 atau series 7? Yang menjadi kendala adalah biasanya itu tadi yang sudah saya sampaikan, pasti masalah baterai gitu ya. Kalau masalah aplikasi, menurut saya sih ini masih bisa digunakan untuk 3-4 tahun ke depan, untuk kalian pakai untuk sosial media, untuk pakai main game gitu ya, atau untuk entertain, nonton dan segala macam. Ini masih sangat layak banget, kalian masih bisa gunakan, tidak ada masalah. Hanya tadi ya, di baterai saja yang perlu kalian upgrade aja gitu ya, atau ganti dengan yang baru ya. Ketika kalian ganti yang baru, masalah baterai ini bisa diminimalisir gitu ya teman-teman ya. Lalu Kak, apakah ketika saya beli iPhone 7 Plus, iPhone atau iPhone seri 6, saya akan mendapati masalah dari segi software iOS itu tadi? Sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu signifikan ya teman-teman, hanya saja kenyamanan kalian yang agak sedikit dipangkas ya. Contoh misalnya dari aplikasi tertentu, misalnya contoh saya ambil Instagram, dapat updatean terbaru gitu ya, ada fitur terbaru dari Instagram. Nah, biasanya Instagram itu memberikan satu persyaratan atau minimal requirement gitu ya untuk mendapat fitur tersebut. Ya, misalnya minimal requirement-nya adalah iOS 16 atau iOS 17 gitu. Nah, hanya fitur itu saja yang kalian tidak bisa nikmatin di aplikasi Instagram di iPhone yang kalian punya, ya iPhone 6 atau iPhone 7 yang kalian punya gitu teman-teman. Jadi hanya fitur-fitur baru saja yang mungkin tidak bisa dinikmati oleh teman-teman di iPhone terbaru gitu ya. Nah, sering saya juga mendapati ya, karena saya juga pakai dua iPhone, ada iPhone 12 dan iPhone 7 Plus. Ya, nah ada beberapa filter itu ya di Instagram. Ya, ini ketemunya karena waktu itu istri saya tidak sengaja melihat ya bahwa ada beberapa filter yang tidak dimiliki di iOS. Mungkin ini pengaruh dari iOS ya, dimiliki oleh iPhone 7 Plus, tapi di iPhone 12 ada. Nah, ini adalah salah satunya masalah yang akan kalian dapatkan ketika kalian beli iPhone lawas gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau beli iPhone yang lawas-lawas banget, jangan terlalu lawas ya teman-teman, minimal di iPhone seri 6 ya. Kalau kalian beli di bawah itu mungkin akan lebih besar lagi dampaknya karena sudah terlalu lama ya. Contoh misalnya iPhone yang kalian beli adalah iPhone yang paling terakhir menerima iOS itu di iOS, misalnya contoh ya teman-teman, iOS 11 atau iOS 12. Nah, ini masalahnya makin banyak sekali fitur-fitur yang mungkin ada di aplikasi yang kalian inginkan itu tidak kalian dapatkan gitu ya. Nah, ini kedepannya akan lebih nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Contoh ketika kalian gunakan ya rasa nyaman kalian menggunakan iPhone itu jadi berkurang gitu ya. Nah, terakhir mungkin bagaimana kalau iPhone lawas itu kita pakai untuk ngedit Kak? Buat ngedit video atau ngedit foto. Sebenarnya ngedit itu bisa di iPhone lawas-lawas ya, itu masih bisa ya, iPhone seri 6, iPhone seri 7, bahkan sesekali juga saya masih ngedit video di iPhone 7 Plus saya ini. Jadi iPhone itu berbeda ya teman-teman dengan Android, jadi kalian pasti membedakannya. Dan bagaimana dengan kameranya? Apakah kameranya tidak ada degradasi begitu ya? Tidak ada teman-teman, kameranya masih sangat layak dipakai. Bahkan beberapa kali saya juga pernah sampaikan di video saya sebelumnya bahwa beberapa kali saya bikin konten juga masih menggunakan iPhone 7 Plus ini dengan kameranya. Jadi sangat layak banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli iPhone lawas gitu ya karena budget terbatas tentu iPhone 7 Plus atau iPhone seri 7 atau iPhone seri 6 itu masih sangat layak sekali untuk kalian beli di tahun ini. Jadi nggak harus maksain diri untuk beli iPhone terbaru ya teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Mungkin ini cerita nasib, bagaimana nasib iPhone yang sudah nggak terima lagi iOS terbaru. Nasibnya masih oke ya teman-teman, masih oke. Jadi nggak perlu khawatir kalian mau beli.
yang lama-lama juga iPhone yang lama juga sebenarnya masih oke-oke aja. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin sharing saya berbagi buat teman-teman yang mungkin tahun ini mau beli iPhone tapi koceknya terbatas ya, budgetnya terbatas. Mungkin iPhone seri 6 ataupun iPhone seri 7 bisa jadi opsi buat teman-teman semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa kasih like, subscribe kalau kalian ingin berlangganan dengan channel ini. Bantu saya untuk memperbesar channel ini. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Saya Chris Tepu, sampai jumpa.